di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 424. Meskipun ini adalah Nokia yang tampak biasa-biasa saja, harganya sangat mahal di era ini. Meskipun pikselnya buruk, gambar yang diambil Kane sangat jelas, jadi isinya masih cukup terlihat. Perjanjian transfer saham dan proposal untuk Desa Olimpiade. Jasper sudah menebak ketika Ben tiba, dan kontrak yang ditulis di atas hitam dan putih yang disajikan di depan mata mereka mengkonfirmasi tebakannya. Sial, Henry sangat marah, dan ada kilatan kepanikan di matanya. Dia menggertakkan gigi dan mendesis. Dia licik, oke, dia sudah mengeluarkan jurus pamungkasnya, iya. Mereka tidak hanya mengambil saham, tetapi mereka juga mengambil proposal proyek. Jangan pedulikan saham. Yang terburuk menjadi yang terburuk, kita hanya akan kehilangan sedikit di atas 1 miliar. Tetapi kita tidak boleh kehilangan proyek ini. Ini menyangkut topologi bisnis law dalam beberapa dekade mendatang. Bahkan ayahku tidak bisa menangani ini, apalagi aku. Kane ketakutan saat mendengar apa yang dikatakan Henry. Dari keluarga mana dia berasal? Mereka bahkan tidak keberatan kehilangan miliaran. Kane mengira bahwa keduanya sedang syuting film seandainya dia tidak tahu bahwa ini tidak mungkin. Apa yang terjadi sekarang? Hanya dalam beberapa menit, Henry sudah menanyakan pertanyaan ini kepada Jasper 2 kali. Henry bahkan tidak menyadari bahwa dia sepenuhnya menganggap Jasper sebagai pendukung terkuatnya. Reaksi pertamanya ketika sesuatu yang besar seperti ini terjadi bukanlah pergi ke Zachary atau Anna untuk membahas tindakan pencegahan, tetapi sebaliknya, meminta bantuan Jasper. Jasper merenung sambil mengerutkan kening sebelum berkata, "Kita akan menunggu." Menunggu. Henry menatap Jasper dengan mata terbuka lebar. Api sudah membakar pantatku dan kita masih menunggu. Apakah kita menunggu api ini membakarku hidup-hidup? Ketidaksabaran tidak akan menyelesaikan apapun. Jasper menghela napas. Terus terang, kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sekarang. Eric berada di atas angin, jadi kita hanya bisa menunggu dia bergerak dan memikirkan cara untuk menghadapinya. Mulut Henry berkedut saat dia menggeram. Lagi pula kita tidak akan rugi apa-apa. Yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan kembali dan berterus terang tentang ini kepada kakek. Kita akan bertarung habis-habisan dengan Turner. Mari kita lihat siapa yang akan memohon belas kasihan terlebih dahulu. Jasper tersenyum dan berkata, jika Turner berniat untuk bertarung denganmu, mereka tidak akan mengirim Lisa dan Ben sama sekali. Eric melakukannya atas kemauannya sendiri. Keluarganya mungkin belum mengetahuinya. Kita masih bisa menyelamatkan situasi. Henry menghela napas, lalu duduk di sofa dengan sedih. Dia berkata dengan frustasi, ini semua salahku. Jasper menepuk bahu Henry dan berkata, tidak ada gunanya menjadi depresi ketika ada yang salah. Pertama-tama temukan cara untuk menyelesaikan masalah, tunggu sampai selesai, lalu lihat ke belakang dan lihat apa yang kurang darimu. Belajarlah dari kesalahanmu, dan bahkan jika kau membayar mahal untuk itu tidak akan sia-sia. Saat Jasper berbicara, teleponnya berdering. Dia tidak mengenali nomor itu. Ketika Jasper menyambungkan panggilan, suara Eric yang tenang dan santai terdengar. Tuan Lin, aku dengar Tuan Henry memiliki banyak energi sekarang. Aku terkejut dia masih memiliki energi untuk memukuli seseorang. Jasper menjawab dengan lembut, sepertinya Ben melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan menyampaikan pesanku segera setelah dia meninggalkan pintu. Eric terkekeh pelan. Tentu saja, itu hanya satu kalimat. Tidak sulit baginya untuk melakukannya. Jasper menjawab, tidak sulit untuk menyampaikan pesan. Yang sulit adalah bagaimana kami berencana untuk menyelesaikan ini. Eric tertawa dan berkata, jangan bermain teka-teki bodoh denganku. Mari kita bicara jam 5.30 sore di Hotel Intercontinental, bagaimana? Aku akan ke sana tepat waktu. Bab 425. Ketika Jasper menutup telepon, Henry bertanya dengan tergesa-gesa, Eric. Jasper mengangguk. Dia mengundang kita untuk makan malam di Hotel Intercontinental pada pukul 5.30 sore. Hehe, sepertinya kita sedang dalam negosiasi, kata Henry dengan tenang, dia memegang chip tawar-menawar, jadi wajar baginya untuk memaksimalkan keuntungannya. Mari kita lihat apa yang dia katakan, kata Jasper. Henry menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, kita juga tidak perlu merendahkan diri.
Aku adalah orang yang memulai kekacauan ini, jadi aku akan bertanggung jawab untuk itu. Seperti yang aku katakan, yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan kembali dan berterus terang kepada kakek. Kita mungkin bersalah, tetapi Erik melanggar aturan terlebih dahulu. Keluarga kita tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Apa menurutmu Erik punya nyali untuk membuat keluarga Lau memulai perang skala penuh dengan Turner? Tidak, Jasper menggelengkan kepalanya dan sedikit menyipitkan matanya. Segalanya sangat rumit di ibu kota Swallow sekarang. Pihak lokal dan pengusaha kota Harbor semuanya memperhatikan proyek konstruksi Olimpiade. Perubahan kecil dapat mempengaruhi keseluruhan proyek. Jika kita tidak bisa menangani ini dengan benar, maka kita akan berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, kita harus menjaga situasi tetap terkendali. Kita juga tidak bisa menurunkan kewaspadaan. Dengar, kenapa kau tidak pergi dan membereskan beberapa hal dulu? Titik petik 2. Pertama, transfer semua dana di perusahaan. Kedua, siapkan proposal proyek alternatif untuk rencana pembangunan desa Olimpiade. Ketiga, pukul 5.30 sore, Jasper, Henry, dan Julian muncul di Ballroom Imperial Hotel Intercontinental tepat waktu. Ballroom itu cukup besar untuk menampung lebih dari 20 orang yang makan di waktu yang sama, tapi malam ini, hanya ada 6 orang di area yang luas ini. Lisa, Ben, Erik, Jasper, Henry, dan Julian. Ketika Erik melihat Jasper masuk, dia tertawa dan bangkit untuk menyambutnya. "Ah, tamu kami yang paling terhormat. Silakan masuk." Henry menatap dingin ke arah Erik, yang penuh senyuman, dan melengkungkan bibirnya. Dia berkata, "Berhentilah berpura-pura, Turner. Kita semua sama, jadi mengapa repot-repot menampilkan pertunjukan palsu, untuk selapa kau melakukan pertunjukan? Melihat orang munafik sepertimu membuatku muak." Erik acuh tak acuh dan terus memasang senyum di wajahnya, berkata, "Aku dengar kau sedang dalam suasana hati yang sangat buruk akhir-akhir ini, Henry, dan mereka benar. Musim dingin perlahan datang ke ibu kota Swallow dan udara semakin kering. Jangan terlalu marah atau itu akan berdampak buruk bagi kesehatanmu." Henry hampir tak terkendali dan ingin sekali meninju wajah Erik. Dia berkata dengan gigi terkatup, "Suasana hatiku tidak pernah sebaik ini. Ini sangat bagus sehingga aku tidak ingin menginjak-injak wajah bodohmu ketika aku melihatmu. Apakah semua orang dari kota Harbor kelas rendah?" Lisa berdiri dan berkata dengan sinis. Henry berbalik tiba-tiba dan menatap dingin ke arah Lisa. "Sepertinya kau gatal untuk dipukul karena aku tidak memukulmu sebelumnya, ya?" Melemparkan pukulan. Hanya orang yang tidak kompeten yang melakukan pukulan. Henry mendengus. "Kau penyihir. Kau pasti memiliki keinginan mati, iya." Pada saat ini, Ben menarik Lisa ke samping, memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara. Dia berkata dengan dingin, "Duduk, Lisa. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang seperti itu. Semakin marah dia, semakin bersalah dan takut dia. Tidakkah menurutmu sangat menarik untuk melihat ekspresi wajahnya sekarang?" Bab 426. Ketika dia baru saja dipukuli oleh Henry pada siang hari, hidung Ben masih terbungkus kain kasa, suaranya terdengar teredam ketika berbicara, tetapi tatapannya terasa begitu nanar. Erik tersenyum sedikit sambil melihat Jasper dan berkata, "Aku sangat senang kau datang hari ini, tuan lain kita akhirnya dapat melakukan negosiasi bagaimanapun. Negosiasi adalah kunci untuk memecahkan masalah. Jika negosiasi kita tidak berfungsi, maka kita akan menampilkan kemampuan diri kita sendiri. Bagaimana menurutmu?" Jasper berkata dengan tenang, langsung ke intinya, "Berhentilah menggunakan dua karakter biasa-biasa saja dan tidak penting untuk membiarkan permusuhan, membosankan buat tawaranmu." Ucapan Jasper sama dengan pukulan siang bolong Henry yang menghempaskan Ben. Ekspresi Ben dan Lisa segera berubah. Dari ucapan Jasper, mengatakan bahwa dia tidak menganggap mereka sebagai manusia sama sekali. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan penghinaan ketika dia menyebut mereka karakter biasa-biasa saja dan tidak penting? Dengan gemuruh, Lisa menjerit pada Jasper sambil menunjuk padanya, "Kau pikir kau siapa, Jasper lain? Apa yang kau banggakan? Jangan lupa bahwa kami masih memegang chip tawar-menawar yang bisa merugikanmu. Apa kau tidak takut negosiasi ini akan gagal dan semua rencanamu berantakan?" Jasper memandang Lisa dan tersenyum, kedengarannya bagus. Kedengarannya bagus. Semua orang tercengang. Mereka semua memandang Jasper dengan takjub, tidak tahu bagaimana kedua kata itu keluar dari mulutnya.
Lisa bahkan lebih heran, Jasper seharusnya marah setelah mendengar apa yang dia katakan, bukan? Mungkin dia bahkan menunjukkan kerendahan hati, namun apa yang dia maksud dengan kedengarannya bagus. Terus terang, Eric adalah orang yang mengatur semua ini, kalian tidak memiliki otak ataupun nyali. Satu-satunya alasan mengapa kalian berdua dapat berpartisipasi dalam hal ini adalah bahwa Eric tidak ingin rencananya gagal dan terungkap juga tidak ingin menodai tangannya. Kalian hanyalah sarung tangannya. Jasper tersenyum dan melanjutkan dengan tenang. Sepasang sarung tangan bernoda darah dapat dibuang kapan saja. Kalian harus tahu nilai kalian. Jika semua gagal, maka aku bisa berbalik dan berjalan pergi. Bukan masalah besar. Jangan ragu untuk berurusan dengan keluarga Lau sendiri. Pikirkan tentang hal itu. Ketika itu terjadi, apakah kau pikir Eric akan membiarkan kalian pergi? Atau apakah keluarga Lau yang mengamuk membiarkan kalian pergi? Udara aneh masih mengelilingi Lisa, Ben, dan Eric mengikuti ucapan Jasper. Mereka terpengaruh dengan ucapan Jasper, dan satu-satunya alasan mengapa kalian berdua dapat berpartisipasi dalam hal ini adalah bahwa Eric tidak ingin rencananya gagal dan terungkap juga tidak ingin menodai tangannya. Kalian hanyalah sarung tangannya. Jasper tersenyum dan melanjutkan dengan tenang. Sepasang sarung tangan bernoda darah dapat dibuang kapan saja. Kalian harus tahu nilai kalian. Jika semua gagal, maka aku bisa berbalik dan berjalan pergi. Bukan masalah besar. Jangan ragu untuk berurusan dengan keluarga Lau sendiri. Pikirkan tentang hal itu. Ketika itu terjadi, apakah kau pikir Eric akan membiarkan kalian pergi? Atau apakah keluarga Lau yang mengamuk membiarkan kalian pergi? Udara aneh masih mengelilingi Lisa, Ben, dan Eric mengikuti ucapan Jasper. Mereka terpengaruh dengan ucapan Jasper, dan ketidakpercayaan mereka untuk satu sama lain semakin dalam. Lisa dan Ben tampak gugup ketika mereka menjadi waspada terhadap Eric. Eric, bagaimanapun, tampak tenang, dia menatap Jasper dan berkata, "Kau benar-benar hebat dalam menabur pertikaian, bukan, Tuan Lain?" "Oh, aku mengaku kalah." Jasper memandang Eric dengan dingin dan berkata, "Kurasa tidak perlu bagi kita untuk makan bersama, langsung beritahu syaratmu, aku pria yang sibuk, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan omong kosong dengan kau di sini." Eric tersenyum dan berkata, "Karena kau ingin aku langsung mengutarakannya, aku akan menyelam ke sana, permintaanku sederhana, aku dapat mengembalikan semuanya kepadamu tetapi dengan harga 5 miliar juga, aku menginginkanmu dan Henry untuk berlutut." Senyum pada wajah Eric lenyap tiba-tiba ketika dia mengatakan 6 kata terakhir, ekspresinya tetap dingin dan menyeramkan. Dia tampak seperti iblis yang telah merobek topengnya dan akhirnya menunjukkan taringnya. Lisa dan Ben tertawa terbahak-bahak segera setelah Eric berkata demikian, tamak. Sebagai perbandingan, ekspresi Jasper dan Henry sangat geram. Sedangkan Julian, seluruh keberadaannya diselimuti aura membunuh. Selama Jasper memberinya perintah, dia tidak akan ragu untuk menerkam Eric dan merobeknya. Julian sudah menganggap Jasper sebagai penyelamatnya. Ketika dia mulai menyerang seseorang, dia tidak peduli jika pihak lain adalah seorang tuan muda atau jika mereka memiliki status mulia. Menurutnya, itu hanya masalah pertarungan. Bab 427, Jasper Line dan Henry Lau, kalian tidak tahu harus berkata apa lagi, kan? Apakah kalian masih senang dengan diri kalian sendiri? Masih begitu berbangga diri? Ben menutupi hidungnya dan berkata dengan getir, "Mari kita lihat apakah kalian bisa tetap sombong. Aku ingin melihat siapa yang jatuh terlebih dahulu. Tidakkah kalian dengar? Apa kalian tuli atau telinga kalian penuh dengan kotoran? Tuan Muda Turner meminta kalian untuk berlutut." Lisa tampak sangat puas, ingin melompat dan menatap langsung ke wajah Jasper. Dia berkata, "Kau percaya diri sebelumnya, bukan? Bukankah kau begitu sombong dan merasa benar? Kau benar-benar pandai berpura-pura, bukan? Lanjutkan, aku ingin melihat bagaimana kau bisa tetap berpura-pura. Wendy pasti buta telah jatuh cinta padamu. Aku ingin melihat wajahmu ketika kau berlutut. Aku akan membiarkan Wendy tahu sehingga dia akan menyadari betapa pengejutnya prianya. Hahaha. Aku yakin Wendy akan menyerah padamu setelah itu. Hanya aku, Ben Hull, bisa menjadi jodohnya. Hanya aku layak baginya." Ben sudah hampir benar-benar gila, kemarahan dan frustrasinya meledak sekaligus pada saat ini. Dia memandang Jasper dan Henry dengan ganas kemudian mengeluarkan ledakan tawa liar, "Aku sudah menunggu saat ini. Ketika kau berlutut, aku akan mengambil Wendy dan membuatmu menonton."
Erik menyilangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kalian berdua tidak rukun, ya. Jadi bagaimana? Ketika kalian selesai berpikir, aku ingin kalian berlutut dan minta maaf kepadaku. Oh, ngomong-ngomong, kau bilang mereka itu sarung tanganku, bukan? Aku ingin menambahkan satu syarat lagi, kalian tidak hanya berlutut kepadaku, tetapi kalian juga harus berlutut ke sarung tanganku. Jika aku dalam suasana hati yang baik, maka aku akan mengembalikan barang-barang kalian. Erik benar-benar dalam suasana hati yang baik, dia menjadi tuan rumah perjamuan malam ini terutama untuk mempermalukan Jasper dan Henry. Menurutnya, keduanya tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Mereka tidak punya pilihan selain melakukan seperti yang dia katakan. Ben dan Lisa memandang Erik dengan penuh syukur. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk mengangkat kepala kami tinggi, Erik, kata Lisa kepada Erik dengan manis. Ben juga berkata secara emosional, betul, itu semua berkatmu, Tuan Erik. Hehe. Hanya seorang pria seperti Tuan Erik yang layak menjadi magnet sejati, kau tidak seberapa dibandingkan dengannya. Satu-satunya alasan mengapa kau bisa begitu puas sebelum ini karena Tuan Erik tidak ingin berdebat denganmu. Yah, dia masih berhasil menggunakan taktiknya untuk membuatmu berlutut pada akhirnya, bukan? Segera setelah Ben menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan tatapan dingin padanya, dia memandang Henry, melihat ekspresi suram yang terakhir, dan mengambil langkah mundur secara tidak sadar. Ben mungkin trauma setelah dipukul Henry. Namun, Ben dengan cepat menyadari bahwa dia berada di atas langit sekarang. Henry tidak punya nyali untuk menyentuhnya sama sekali, karenanya dia kembali menjadi berani dan percaya diri lagi. Apa yang kau lihat? Jika kau berpikir kau sangat hebat, mengapa kau tidak mencoba dan memukulku sekali lagi? Henry mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah merasa sangat marah sebelumnya. Karena kekuatan berlebihan, buku-buku jarinya mengeluarkan suara seperti suara letupan popcorn. Namun demikian, Satwa menahan semuanya. Dia menggertakkan giginya dan menatap Erik, Lisa, dan Ben dengan dingin. Saat Henry akan berbicara, Jasper berbicara. Julian, karena dia sangat ingin dipukuli, kita akan memenuhi permintaannya. Segera setelah kata-kata Jasper keluar dari bibirnya, Julian, yang tidak bisa lagi berdiri, bergegas menerjang seperti harimau yang keluar dari kandangnya. Jaraknya 7 atau 8 meter dari meja bundar besar yang bisa diduduki lebih dari 20 orang di antaranya. Julian terlihat mengambil langkah lebar sebelum melompat di atas meja. Bundar besar, dia sangat gesit meskipun tubuhnya tinggi dan kokoh. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke arah Ben. Baru pada saat inilah Ben punya waktu untuk bereaksi dengan ekspresi ngeri. Namun, Julian sudah meraih kerahnya, memutarnya, dan membantingnya di meja makan. Jatuh dengan keras. Peralatan makan hancur, dan bahkan permukaan meja retak. Ben mengeluarkan jeritan memekakkan telinga sambil berbaring di tengah-tengah kaca yang hancur dan genangan darah.